Ini kalau misalnya agak gaduh juga nanti akan ada beberapa banyak orang yang masuk ke kantor. Ini saya di kantor ya. Nah, ini saya ingatkan ini intraflow kompartemen, jadi proses perpindahan antara senyawa-senyawa molekul antar kompartemen atau antar organel sel. Kalau kalian melihat ini ada 3 ya, yang di sini ada gate, yang ini adalah via transmembran, yang ini adalah melalui sistem endomembran. Oke. Nah, ini sudah ya dari video. Nah, ini gate transport, transmembran transport. Ini sudah ya. Nah, tinggal ini. Nah, sinyal sequence. Jadi apa sih sebenarnya kalau kalian lihat di sini? Ini tuh kan nih, kalian lihat di sini ya, targeting sequencing. Ini adalah kalau kalian mengingat tentang apa itu proses transkripsi dan translasi. Transkripsi yang dilakukan di nukleus, kemudian translasi di sitosol, ya. Hasil protein-protein yang telah ditranslasikan itu kemana, gitu kan? Nah, itu pertanyaannya, gitu. Kemana sih jalannya si protein-protein yang sudah ditranslasi di sitosol? Jadi protein tersebut akan ditranslokasikan. Kalian tolong diingat-ingat tentang istilah-istilahnya juga, ya. Akan ditranslokasikan ke mana? Ke area-area, ke organel-organel yang dituju. Jadi protein-protein ini akan menuju ke berbagai organel yang ada di dalam sel. Seperti itu. Ini saya sambil add meeting. Nah, ini ada yang ke mitokondria. Kalau kalian lihat di sini ya, ada yang ke mitokondria, kemudian di sini ke RE, dan ke organel-organel yang lain. Nah, proses translokasinya itu dibantu oleh translokator. Jadi, nanti setelah dia proses translasi selesai, di sini ini kan ribosom ya. Nah, ini yang kegiatan hal yang sudah saya jelaskan tentang post-translation dan co-translational ya. Kalau co itu ketika dia masih ditranslasi, dia langsung dipindahkan, ya, dipindahkan ke mana? Ke area organel-organel yang dituju. Kemudian kalau post-translational, jadi ketika dia sudah ditranslasi, dia akan dipindahkan, ditempeli oleh ini, sinyal sequence. Jadi, sinyal sequence ini adalah dia salah satu transport protein atau shorting sinyal di mana dia ada posisinya pada N-terminus ya, pada ujung N. Nah, pada proteinnya, kalau kalian mendengar sesuatu yang sequencing yaitu gitu kan, susunan. Nah, jadi yang sequencing itu tidak hanya selalu basa nukleotida. Kalau misalkan di sini karena ini adalah protein, maka sequence-nya adalah karena protein itu terdiri dari susunan-susunan asam amino. Jadi yang ini sequencing-nya adalah susunan-susunan asam amino. Ya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini import into nucleus. Jadi di sini adalah sinyal sequence, jadi sinyal berupa susunan-susunan amino yang berikatan dengan protein yang sudah ditranslasi kemudian akan dipindahkan. Nah, kalau misalkan sinyal sequence ini import into nucleus, kalian bisa mendengar suara saya kan? Kalau ini import into nucleus itu adalah sinyal sequence yang dia akan membantu, suaranya kecilin Pak Is. Into nucleus berarti ini adalah sinyal sequence yang akan membantu ke nukleus. Kalau ekspor berarti ini sinyal sequence yang dia membawa protein keluar dari nukleus. Ya. Kalau misalkan ini import into mitokondria, berarti sinyal sequence ini ya, si susunan sequence ini dia akan berikatan dengan protein yang akan dibawa ke mitokondria. Gitu. Import into plastid. Berarti si sinyal ini ya, dia akan berikatan dengan protein yang akan ditranslokasikan ke plastida. Paham sampai sini tentang sinyal sequence atau sorting sinyal? Ya, jadi protein-protein yang telah
yang telah ditranslasi di sitosol, dia akan dipindahkan, ditranslokasikan oleh translokator. Translokatornya apa? Ini loh. Nah, ini ya, si protein sinyal ini. Seperti itu, dan dia spesifik. Kalau misalkan dia sinyal sequence untuk membawa hasil protein ke mitokondria, dia hanya akan memindahkan, mentranslokasikan protein ke mitokondria, gitu. Tuh, oke. Nah, ini transport molekul antar nukleus dan sitosol. Ya, ini yang gate transport tadi. Nah, terdiri atas membran ganda lipid bilayer yang merupakan barrier untuk ion ini ya. Jadi kita akan bercerita dulu tentang, kalau kalian tadi ingat garis merah, ya ada biru, ada hijau. Garis merah ini terjadi hanya pada transport antar atau translokasi antara nukleus ke sitosol, sitosol ke nukleus. Kalian lihat di sini ada dua arah ya, bisa bolak-balik. Nah, mereka melewati apa? Di sini, karena di inti ini ada pori-pori, maka dia terdapat pori-pori inti. Gitu. Kemudian, bagian permukaan dalam inti ini dia berikatan dengan lamina inti atau protein-protein lamin yang hijau-hijau ini. Dia bagian dari sitoskeleton. Kemudian pada saat pembelahan sel, terjadi penyebaran dan penyusunan membran inti. Tuh. Nah, ini pori-pori intinya. Kalau kalian kenalan dengan pori-pori inti, kenapa makanya disebut dengan salah satu proses translokasi ataupun transport ke pori-pori inti itu dia gate, dia semacam gerbang ya, karena hanya inti yang dapat mempunyai pori-pori lengkap. Nah, makanya disebut dengan NPC, Nuclear Pore Complex gitu ya. Nuklear pore kompleks ini, kalau kalian mendengar kata kompleks, artinya di sini ada protein-protein yang berikatan satu sama lain membuat satu kesatuan kompleks di dalam pada membran inti, gitu. Ya, di sini fungsinya sebagai apa? Dia sebagai lalu lintas ribosom, mRNA, tRNA, dan protein-protein inti. Kalau kalian ini dilihat di mikroskop, kalau ini adalah bentuk dari animated series-nya ya. Nah, ini adalah NPC-nya. Di sini ada apa? Ini area sitosol, di sini bagian nukleus. Nah, kemudian di bagian nukleus ini, yang hijau ini adalah lamina. Makanya ini dia kenapa areanya inti itu dia kokoh, karena dibantu oleh protein-protein lamin. Protein lamin ini bagian dari sitoskeleton. Sitoskeleton nanti akan kita bahas di judul selanjutnya. Nah, ini ring subunitnya, ini ring subunit, ini merupakan subunit di mana ini protein-protein spesifik yang ada pada pori-pori inti. Ketika mereka bersatu padu, maka akan membentuk sebuah pori inti kompleks atau NPC, Nuclear Pore Complex. Hanya ini saja yang melewati gate ini, ya, pori-pori ini. Dia sebagai lalu lintas ribosom, mRNA adalah hasil tadi ya, hasil transkripsi. mRNA yang lewat, tRNA dan protein-protein inti. Tuh. Nah, ini adalah salah satu, kalau misalkan dia ukurannya kecil, maka dia akan masuk berdasarkan difusi secara langsung. Kalau besar berarti dia dibantu oleh yang namanya transport aktif. Nah, ini kalian coba lihat. Nuclear import receptor bind to both nuclear localization signal and NPC protein. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini adalah yang pertama, ini nuklear import reseptor. Ini reseptornya, berarti ketika ada reseptor maka dia harus ada sinyalnya, ya. Nah, jadi ini adalah salah satu kargo yang membantu molekul-molekul itu berpindah melewati pori-pori inti. Gitu. Karena tadi kalau misalkan dia molekulnya kecil, maka dia dapat langsung melewati pori-pori. Namun jika molekulnya besar, maka dia perlu bantuan dengan aktif transport.
kalian kemarin sudah belajar tentang transport aktif pada transport membran. Nah, di mana di situ ada dibutuhkan sinyal, kemudian reseptor, kemudian dibutuhkan protein-protein spesifik. Nah, ini adalah salah satu yang membantu untuk proses transport pada gate transport ini. Ini kargo protein, ini kargo ini yang dipindahkan. Kalian lihat di sini ya. Nah, ini kenapa sih kok ujungnya beda-beda? Nah, setiap ini tuh bukan berarti yang menggambar ya suka-suka saya pengen gambar segitiga. Kenapa sih kok ini gambarnya ada segitiga atau bulat atau apa? Ini tuh menandakan ini adalah area binding site gitu. Ya, area binding site. Ketika misalkan di reseptornya dia si sinyal ini, nah ini kan sinyalnya ya. Nah, kalian ingat tadi sorting sinyal itu adalah dia akan berikatan pada protein yang akan ditranslokasikan. Ini translokatornya. Nah, sinyalnya di mana-mana sinyal dia akan berikatan dengan reseptor dan ini adalah reseptornya. Gitu. Lalu ini bedanya apa yang B? Yang B ini adalah dia membutuhkan adaptor. Kayak gini loh anggapnya. Charger ya, charger sama colokan. Nah, ini kan kalau misalkan charger itu kalau si reseptor itu semacam lubang-lubang di terminal itu yang lubangnya 2 ya. Nah, si sinyal ini itu nampaknya seperti 2 colokan yang masuk ke area lubang terminal. Ini kenapa ada 2? Dia butuh adaptor. Kan ada tuh yang colokan apa ya istilah lainnya ya. Colokan listrik yang 2-nya itu bentuk ada yang 3 loh. Siapa yang laptopnya sekarang jarang sih, kalau laptop zaman dulu itu ada colokan listriknya itu 3, bukan 2. Bayang ya? Nah itu, yang colokan listrik yang 3 itu dia butuh adaptor untuk masuk ke terminal, karena lubang-lubang terminal sama semuanya, jumlahnya 2 ya, jarang ada yang 3. Kalau misalkan mau ada 3, itu berarti dia butuh adaptor. Nah ini tuh seperti ini gitu. Nah, dia ini reseptornya. Reseptornya ternyata bentuknya itu binding site. Nah, anggaplah kalau si protein terminal colokan itu adalah area binding site-nya gitu ya. Dan colokan yang 2 jumlah itu adalah sinyalnya yang akan berikatan pada area reseptor pada binding site-nya gitu ya. Nah, ini karena nah ini kan yang berikatan pada reseptornya itu adalah ujung sinyalnya ya. Ketika ujung sinyalnya dia tidak cocok dengan bentuk dari binding site pada reseptornya, maka dia membutuhkan adaptor. Ini adaptornya gitu. Ada yang seperti ini. Gitu ya. Nah, coba kalian lihat di sini. Kalian nanti ingat-ingat ya, yang ini, kemudian yang ini, nanti akan ada proses yang seperti ini. Tolong fokus. Nah, kalian lihat ini. Di sini ada GDP, ada GTP. Run GDP, ada run GTP. Ini ada run GAP, ada run GEF. Nih, ini yang perlu kalian lihat. Di sini ada sitosol, di sini ada nukleus. Ya. Yang pertama adalah, apa yang perlu kalian lihat dulu? Kalian lihat ini adalah senyawa. Ini semacam switch on, switch off, kayak saklar ya. Nah, run gap itu, ini apa sih? Run itu adalah a molecular switch ya, di sini ya. Molecular switch that can exist into conformational state. Dia bisa merubah perubahan konformasi. Depending on apakah dia di GDP atau GTP is bounded. Jadi apakah dia tergantung dia yang berikatan dengannya itu GTP atau GDP. GTP guanin dipospat, GTP guanin tripospat. Beda ya. Jadi di energi itu tidak selalu pada sel itu tidak selalu ATP, ADP, AMP. Oke, sampai di sini nyambung ya. Nih, ini transport energinya itu yang selalu kalian dengar itu ATP, adenosin tripospat. Ketika dia terjadi hidrolisis ATP berubah menjadi ADP.
Oke, adenosin di fosfat. Dihidrolisis lagi menjadi dari ADP menjadi AMP. Adenosin monofosfat. Di sini yang digunakan adalah GDP, GTP, guanin trifosfat, guanin difosfat, guanin difosfat, guanin trifosfat. Maka di sini ada proses yang namanya hidrolisis. Nah, ini. Kalian lihat sini, di sini ran GTP berikatan. Nah, ini ya bondingnya dengan GTP. Ketika dia berikatan dengan ran GAP, si molecular switch GAP itu apa? GTPase activating protein yang triggers GTP hidrolisis. Di sini ada ya, triggers GTP hidrolisis. Nah, di mana ran GTP ini akan merubah gitu. Oke, tolong kalian pahami bagian yang ini. Ran GTP ketika melewati gate pori-pori inti, dia akan bersinambungan atau berikatan dengan molecular switch di sini. Si ran GAP, dia akan merubah atau memicu hidrolisis. GTP hidrolisis berarti karena ada dia memicu hidrolisis, maka gugus fosfatnya di sini kalian lihat gambarnya ya, lepas satu dari GTP menjadi GDP. Hidrolisis dan sintesis. Tolong diingat-ingat istilah itu. Hidrolisis berarti ada pelepasan gugus fosfat. Kalau sintesis berarti ada penambahan. Nah, jika yang ini, yang GDP ini masuk lagi ketemu ran GEF. Ran GEF apa itu? Si ran tadi molecular switch, guanin exchange factor. Karena dia bentuknya exchange, maka si ran si switcher ini dia mengganti GDP menjadi GTP. Oke, sampai di sini. Fokus ya. Jadi ketika jadi kalian di sini yang perlu kalian ingat adalah di nukleus itu dia berarti apa? Kalau di nukleus dia harus GTP. Itu yang diingat. Kalau di sitosol berarti dia bentuk energinya harus GDP. Paham? Oke? Ini siapa yang ada suara selain saya? Tolong matikan mikrofonnya. Oke, Ibi. Oke. Nah, mohon maaf kalau di sini berisik. Di sini sudah ada Pak Rahmat, Pak Isma, dan Bu Adisti baru pada datang siap-siap untuk rapat ya Pak Rahmat. Ini anak-anaknya lagi ikut kuliah saya dulu Pak Rahmat. Diliburkan. Nah, oke. Saya ulangi ya. Di sini ini area nukleus, ini area sitosol. Ini ada ran GAP, ini ran GF. Dia ran GAP ini karena tadi activating protein yang memicu GTP hidrolisis. Oh my God, ini saya mau mati juga nih. Gimana ini? Baru berapa slide? Kita lihat apakah mati atau tidak. Kalau tidak kita nikmati, kalau mati diulangi. Nah, ini GTP. Ketika dia ketemu ran GAP ya, si molecular switch GAP ini dia dihidrolisis dari GTP berubah menjadi apa? GDP. Nah, jadi rannya ini berikatan dengan GDP. Ketika masuk ke nukleus, maka dia akan bertemu dengan switcher lagi, saklar lagi, GF ya, guanin exchange factor yang dimana dia akan merubah atau mengganti GTP, GDP menjadi GTP. Jadi dalam nukleus always GTP, kalau di sitosol selalu GDP. Oke. Next, sebelum kita mati. Nah, next, belum. Ini, tolong dilihat baik-baik. Tolong dilihat baik-baik ya. Kalian masih ingat yang tadi ya? Oke. Ini apa? Ini adalah nuclear import receptor. Ini reseptornya. Karena apa? Di mana-mana ada sinyal, si sinyal tersebut harus berikatan dengan reseptor. Sinyalnya apa tadi? Sinyal sequence yang sudah saya bahas tadi sebelumnya. Sinyal sequence dia akan berikatan dengan protein yang sudah ditranslasi, ya. Nah, protein ini, nah ini yang sinyal sekuensnya apa? Berarti
sinyal sekuen khusus untuk import nuklear. Kalau kalian lihat sini dua gambar, ada nuklear import, nuklear ekspor. Oke, ini kita bercerita bagaimana caranya supaya suatu protein masuk ke dalam nukleus. Pertama, protein yang sudah ditranslasi ya, dimasukkan ke dalam nukleus dengan bantuan sinyal. Sinyal akan berikatan dengan reseptor di sini. Oke, dia berikatan dengan reseptor, langsung masuk ke sini. Nah, ketika di sini kalian tadi masih ingat ada run GTP, dia langsung berikatan. Ini ada dua area binding site. Yang satu area binding site untuk sinyalnya, ya. Lepas setelah di sini kargonya lepas. Oke, saya bilang kargo, istilah lain lagi kargo itu protein yang dibawa ya. Kargo sudah masuk ke nukleus, kemudian di sini berikatan dengan run GTP. Kenapa? Kalau dia tidak ada GTP-nya, dia nggak bisa melewati pori-pori inti. Ingat tadi di dalam inti dia harus selalu GTP. Oke, dia keluar. Ketika di luar, dia ketemu switcher lagi. Tadi apa? GAP. GAP yang activating protein, memicu hidrolisis ya. Dari GTP menjadi GDP. Makanya di sini plus. Ya, lepas satu terjadi hidrolisis, yang tadi GTP menjadi GDP di sitosol. Begitu, terus. Oke, sampai di sini ada yang masih bingung? Bingung. Kita lanjut dulu ke gambar yang kedua. Nah, yang kedua di sini adalah nuklear ekspor. Kalau ekspor berarti sinyal tadi membawa kargo dari nukleus ke luar. Ya, dari nukleus keluar. Kemudian di sini, ini adalah reseptornya ya. Reseptor masuk. Nah, di sini adalah kargonya dengan nuklear ekspor sinyal. Protein kargo yang akan ditransportkan dia bersama sinyalnya. Nah, untuk keluar dia harus dibantu dengan GTP ya, run GTP yang ini ya. Dia keluar, nah. Jadi di sini berikatan pada binding site-nya di sini. Ini binding site untuk sinyal, di sini binding site untuk run GTP. Ketika keluar, dia ketemu switcher. Run GAP, activating ya. Nah, dia di sini tadinya dari GTP, jangan berisik. GTP menjadi GDP. Di sini keluar, lepas. Di sini juga lepas. Begitu. Oke. Di sini saya record ya, nanti recordingnya saya share. Nah, kalau ini apa? Breakdown and reformasi pada amplop inti. Lalu bagaimana kemarin pada pertemuan kapan ya? Pernah ada yang menanyakan di diskusi, bagaimana sih tata caranya kalau si inti itu dia bisa pecah atau bisa lepaskah gitu ya? Membran inti. Nah, kemarin saya bilang jika tidak ada sinyal yang memicu untuk proses pelepasan, maka membran inti itu tidak akan terlepas ataupun tidak akan pecah kecuali ada kerusakan secara fisika atau mekanik. Kalau tidak disentrifugasi, di fraksinisasi sel ya, kalau tidak disentrifuge itu kan ada perubahan, ada gerakan secara mekanik ya, makanya dirubah gitu, dirusak ya membrannya. Nah, itu tidak akan rusak. Lalu bagaimana prosesnya? Ini itu adalah kalau kalian lihat di sini, di sini ada phosphorylated lamin. Ada proses fosforilasi, defosforilasi. Tolong diingat-ingat, apa itu fosforilasi? Jadi, fosforilasi itu adalah adanya perikatan gugus-gugus fosfat pada
protein-protein lamin sehingga dia memicu adanya pelepasan-pelepasan. Nah, kalau di sitoskeleton itu ada yang namanya pelepasan dan perikatan pada sitoskeleton. Karena sitoskeleton ini yang hijau-hijau ini ya, yang tadi protein lamin itu adalah bagian dari sitoskelet. Karena sitoskelet itu bisa terdiri dari subunit. Polimer dia bentuknya. Yang namanya polimer dia bisa berubah menjadi monomer kapanpun jika ada fosforilasi dan defosforilasi. Fosforilasi adanya pengikatan gus fosfat pada area-area subunit protein. Semua subunit. Kalau defosforilasi berarti pelepasan gitu. Karena di sini ada fosforilasi. Nah, kalau istilahnya phosphorylation ya atau phosphorylated. Nah, kalau di buku Albert itu kalau kalau kalian baca phosphorylated ya. Nah, itu berarti adanya area-area yang protein-protein subunit polimer-polimer yang difosforilasi oleh gus fosfat, dia bisa memicu yang tadinya polimer menjadi monomer-monomer. Itu. Nah, ini nanti kita pelajari tentang sitoskelet di judul sitoskeleton. Gitu. Nah, ini adalah salah satu jawaban yang pernah teman-teman kalian pertanyakan. Oke, karena di sini waktunya hanya 1 menit lagi dan judul kita masih panjang dan kita sudah dipanggil untuk rapat. Ini ada yang ngechat siapa? Saya stop.